Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan selawat piringkan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistik, yakninya Ibu Mira Melisa. Baiklah, saya Firdian Putra Malta selaku moderator yang akan memandu jalannya pembacaan materi dari kelompok 3 yang berjudul analisis tentang korelasi. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Windy Martapuri, dan materi kedua yang akan dibacakan oleh Zelian Delvina, dan materi ketiga yang akan dibacakan oleh Nina Suci Romdiana. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, materi pertama tentang pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah statistik yang membahas tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang hubungan keeratan antar P ubah yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Hubungan antara P ubah X dan Y dapat bersifat pertama positif jika antara X naik dan Y naik. Dapat bersifat negatif jika X naik dan Y turun. Dan dapat bersifat bebas jika antara naik dan turunnya Y tidak dipengaruhi oleh X. Di dalam teknik analisis korelasi, hubungan antara dua variabel hanya mengenal hubungan searah saja atau linear. Misalnya, tinggi badan dapat menyebabkan berat badannya bertambah, tetapi berat badannya bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badannya bertambah pula. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis korelasi dikenal penyebab dan akibatnya. Sekian dan terima kasih. Menghitung koefisien korelasi. 1. Koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengatur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan R. 2. Koefisien korelasi Rang-Spearman. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat, disimbolkan dengan R. Yang ketiga, koefisien korelasi kontingensi. Koefisien korelasi kontingensi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif, disimbolkan dengan C. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yaitu R Y XI sama dengan N sigma XI Y dikurang sigma XI dikali sigma Y per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan keterangan R, Y, XI sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X. XI sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya saya akan membacakan poin C, menguji koefisien korelasi. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Bentuknya yaitu 1. Apabila sifat hubungannya positif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Apabila
2. Apabila sifat hubungannya negatif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Jadi kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. 3. Apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Dalam setiap pengujian, statistik pasti memiliki syarat atau kriteria pengujian yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menjabarkan arti dari nilai-nilai yang diperoleh saat pengujian. Dalam uji korelasi, terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu 1. Melihat dari R hitung. Caranya dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung besar dari R tabel, maka H0 ditolak artinya kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung kecil dari R tabel, maka H0 diterima artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. 2. Melihat dari nilai signifikansinya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikansi antara kedua variabel. Apabila besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. 3. Melihat nilai Pearson correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel terdapat hubungan. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.